Oke, perkenalkan nama saya Wahyu Widianto dengan NPM 07266. Di sini saya akan melanjutkan tentang langkah-langkah percobaan pada modul ketiga, yakni tentang routing. Jadi pada routing kali ini kita akan mencoba menyambungkan router Ubuntu router dengan dua klien yang berbeda kelas. Jadi klien satu misalnya di kelas A dan klien 2 dari kelas B. Nah, sebelum itu kita masuk terlebih dahulu ke Ubuntu routernya terlebih dahulu. Kita pastikan network dari Ubuntu router ini dia sudah menggunakan NAT karena kita akan lakukan instalasi package di dalam sini. Jadi kita jalankan. Kita akan tunggu sampai Ubuntu routernya menyala. Oke, Ubuntu router kita sudah menyala. Kita lakukan login di sini. Router, passwordnya kita masukkan. Kita coba clear terlebih dahulu. Jadi package yang kita butuhkan yakni IP tables. Jadi sebelum kita melakukan instalasi IP tables, pastikan Ubuntu router yang kali ini kita sudah lakukan update. Jadi kita lakukan sudo apt get update. Kita masukkan passwordnya. Nah, kalau misalnya Ubuntu router kalian masih belum diupdate, mungkin update yang ini akan sedikit lama karena di sini saya sudah melakukan update, hanya melakukan hit sampai 4. Jadi setelah diupdate kita bisa langsung ke sudo apt get install IP tables pakai S. Nah, di sini berhubung saya sudah install IP tablesnya, jadi tidak ada error. Artinya di sini sudah terinstall, hanya mengupdate versinya saja di sini ya. Nah, IP tables sekarang sudah terinstall. Sekarang kita bisa lakukan routing dengan Ubuntu server ini dengan dua klien ini. Jadi sebelum itu kita pastikan close terlebih dahulu virtual mesinnya yang Ubuntu router kali ini. Kita close terlebih dahulu. Nah, untuk menyambungkan dua kelas ke Ubuntu router ini, kita bisa menggunakan dua network. Jadi Ubuntu router ini bisa menggunakan dua network, yakni yang pertama untuk network untuk kelas A dan kedua untuk network kelas B. Nah, caranya VirtualBox di sini dia mempunyai fitur yang namanya adalah Host Network Manager. Nah, kita bisa klik di sini Host Network Manager. Di sini sudah disiapkan satu, yakni VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. Nah, di sini kita akan membuat satu lagi host only Ethernet lagi untuk menjadi kelas B. Ini akan menjadi kelas A, sedangkan yang kedua akan menjadi kelas B. Jadi kita akan klik create. Ini layarnya akan hitam karena melakukan persetujuan untuk administratornya untuk melakukan yes atau no. Nah, di sini sudah ada dua host only Ethernet. Nah, sekarang kita gunakan dua host only tersebut ke Ubuntu routernya. Kita klik networknya. Kita ubah adapter yang pertama yang sebelumnya menjadi NAT, kita ubah menjadi host only adapter. Kita gunakan yang pertama. Kemudian yang adapter kedua kita aktifkan terlebih dahulu, enable. Attach-nya kita ubah ke host only adapter dan name-nya kita ubah yang kedua. Nah, di sini sudah default. Dia milihnya yang kedua, dan yang adapter yang pertama dia milih yang nggak ada pagar 2-nya. Oke, kita jalankan terlebih dahulu untuk Ubuntu routernya. Sambil menunggu kita lakukan setting di kedua Ubuntu client ini. Nah, karena Ubuntu client ini Ubuntu client 1 ini ada di kelas A, maka networknya kita ubah dia menjadi ke host only adapter yang nggak ada pagar 2-nya di sini. Nah, ini merupakan kelas A untuk klien 1, dan klien kedua kita atur dia ada di kelas kedua. Nah, kita nggak usah aktifkan adapter kedua, kita hanya fokus di adapter yang pertama untuk yang klien. Nah, ini kita ubah ke host only adapter, dan ini yang ada pagar 2-nya. Kita klik OK. Nah, kita coba jalankan klien kedua kliennya, dan kita sambil menunggu klien tersebut nyala, kita lakukan konfigurasi pada Ubuntu router ini. Kita coba login terlebih dahulu, router 07266 root.
Nah, kalau misalnya kita IP A seperti ini, nah di sini ada tambahan satu interface yang namanya INP0S8. Nah, ini dari mana? Ini dari host only tadi. Jadi ini merupakan kelas A yang nomor 2 ini, dan yang nomor 3 ini merupakan kelas B. Oke, seperti itu. Kita langsung masuk ke rootnya, sudo min I root. Kita lakukan nano /etc /network /interface. Dan di sini masih belum ada untuk INP0S8 nya, kita tambahkan manual. Auto INP0S8 device INP0S8 inet. Nah, kita ubah menjadi static. Keduanya kita ubah menjadi static. Untuk INP0S3 kita isi dia menjadi seperti ini, 192.168.11. Net masknya kita gunakan yang biasa. Addressnya kita kurangkan, addressnya dikurangi 1, yang belakang satunya kita ganti 0, 192.168.10. Nah, untuk gateway-nya kita skip terlebih dahulu, kita lanjut ke INP0S8 nya. Jadi addressnya di sini kita ubah menjadi 192.168. Nah, karena ada di kelas B, maka kita berikan addressnya menjadi 2 dan 1. Netmasknya sama. Kemudian networknya dari address yang satu yang belakang kita ganti menjadi 0. Nah, untuk gateway-nya, nah karena ini supaya kedua interface ini bisa saling berhubungan, maka gateway dari INP0S8 kita harus samakan dengan address di gateway pada INP-S3 kita harus samakan dengan address pada INP0S8. Nah, jadi kita samakan di sini 192.168.2.1. Kemudian untuk gateway-nya yang di INP0S8 kita atur dari 192.168. Nah, kita samakan dengan address pada INP0S3 1. Nah, seperti ini. Kita exit, save, yes. Kita coba clear terlebih dahulu. Kita lakukan restart /etc /init d networking restart. Nah, di sini violet. Kalau misalnya feedbacknya di sini violet, kita coba cek menggunakan if config apakah ada yang berubah. Nah, di sini ada yang hilang ya di sini ya. Oke, ternyata di sini ada typo ya, 192 harusnya. Oke, pastinya tadi sudah bersadar. Kita save kembali, kita lakukan restart violet, kita coba. Oke, di sini juga typo ya, bukan, harusnya networknya tidak boleh 2, harusnya network. Oke, kita restart, kita ada error. Kalau ada error pasti sudah muncul. Oke, sini inetnya sudah 1.1. Sekarang kita bisa aktifkan kembali INP0S8 nya. Kita lakukan restart kembali. Nah, kalau dia fail, biarkan saja. Kita coba if config. Nah, di sini sudah jalan. Untuk INP0S3 nya 1.1, INP0S8 nya 2.1. Kemudian kita akan mencoba untuk meneruskan, kita akan coba langkah selanjutnya, langkah yang ketiga, yakni menggunakan paket yang kita setting itu menggunakan IP forward. Jadi IP forward ini akan meneruskan paket dari INP0S3 ke INP0S8. Paket ini artinya adalah data. Jadi misalnya di sini ping ke sini, maka datanya akan terkirim. Jadi kita bisa lakukan di sini echo. Ini hanya untuk mengecek saja ya. Echo /proc /sys, kemudian net IPv4 IP_,
forward. Kita enter. Nah, di sini tidak ada error, di sini tulisannya 1 ya di sini ya. Ini 1. Setelah itu kita akan menggunakan IP tables ke INP0S3 ke INP0S8. Nah, ini sintaknya sedikit panjang. Yang pertama kita lakukan forwarding antara server ini dengan INP0S8. Jadi kita bisa ketikkan sudo kemudian IP tables /t, kita isikan nat saja di sini, kemudian /a besar, post routing, kemudian min o, outputnya ada di INP0S8, dan min j itu di mas, kita ketik sini aja, kalimatnya sedikit susah untuk dibaca, mas q u e read. Kita enter, tidak ada error. Nah, untuk yang kedua kita lakukan forwarding juga untuk INP0S8 dengan INP0S3. Ya, jadi kita bisa ketikkan sudo IP tables min a forward ke inputnya adalah dari INP0S8, outputnya ada di INP0S3, kemudian min m state min state-nya kita ubah menjadi related established. Kemudian kita tambahkan belakangnya, yakni kalau misalnya keterima kita berikan dia feedback min j kecil accept, enter. Tidak ada error. Di sini ada typo, harusnya bukan menggunakan titik tapi koma, jadi related, established, jangan ada spasi. Kita enter. Nah, tidak ada error. Kita lanjut untuk INP0S3 ke INP0S8, jadi kebalikannya. Nah, yang sebelumnya ini adalah dari INP0S8 ke INP0S3, jadi kita balik sekarang sudo IP tables min a forward min i dari INP0S3, inputnya ada di INP0S3, inputnya dari INP0S8. min j langsung aja, tidak usah pakai state lagi, min j accept. Jadi langkah selanjutnya kita coba lakukan tes ping pada kedua interface yang ada di sini. Jadi kita lakukan ping, yang pertama kita lakukan ping ke 1.1, yang kemudian kita lakukan ping ke 2.1. Ya, ini kita lakukan ping terlebih dahulu ke kelas A. Kita coba clear. Ping 192.168.1.1. Nah, di sini pingnya jalan, package loss-nya 0%, 3 diterima, artinya paket dari server ini sudah diterima oleh kelas A, yakni INP0S3. Tapi kalau kita ubah menjadi 168.2.1, kita ping ke kelas B, dia juga diterima. Nah, di sini 3 rejected dan 0 paket loss. Oke, untuk mengecek routernya, kita bisa ketikkan root min n. Jadi kita bisa mengecek konfigurasi pada tabel routingnya. Jadi IP tables, jadi kita bisa cek root min n. Sini sudah terdaftar untuk address 192.168.1.0 dengan 2.0. Interface-nya di sini ya, 0S3 dengan 0S8. Jadi kedua network ini sudah terdaftar pada IP table sini, kernel IP routing table. Nah, setelah itu kita lanjut pada ke kliennya. Jadi pada klien ini kita coba login. Kita lakukan masuk ke terminal terlebih dahulu ya. Kita masuk ke rootnya. Kita lakukan edit pada interface-nya. Jadi kita klik nano
/etc/network interface. Nah, di sini masih menggunakan INP0S3 DHCP, kita ubah menjadi static. Addressnya kita isi dengan 192.168.1.8. Kemudian netmasknya kita gunakan normal. Kemudian networknya 192.168.1.0. Nah, ini menggunakan network yang ada di sini, yang ada di IP routing table-nya. Yang ini karena klien satu ada di kelas A, maka dia menggunakan network di kelas A. Kemudian untuk gateway-nya kita gunakan gateway pada IP yang digunakan oleh server. Yang digunakan oleh server adalah 1.1. Nah, ini kita bisa save Ctrl+X, Y, Enter. Nah, itu kita lakukan restart di sini /etc init.d networking restart. Oke, tidak ada masalah. Kemudian kita masuk ke klien yang kedua. Kita coba cek dulu ya if config di sini. If config. Nah, di sini tidak berubah. Kita bisa lakukan reboot atau kita bisa flash saja ya di sini ya. Sudo IP address flash dev inp0s3 dan kita lakukan restart kembali. Kita cek if config-nya, kalau masih belum berubah. Oke, ternyata sudah berubah di situ ya. 1.8. Nah, setelah itu kita masuk ke klien yang kedua. Di klien kedua ini juga kita lakukan hal yang sama. Kita masuk terlebih dahulu ke rootnya sudo main i, kemudian kita edit nano /etc/network interface. Nah, ini kita ubah menjadi static. Addressnya kita gunakan di kelas yang B, kelas B yakni kelas 2, dan belakangnya kita kasih 8. Setelah itu untuk netmasknya kita gunakan normal. Nah, cancel. Kemudian networknya kita gunakan network pada kelas B yakni 2.0. Gateway-nya kita gunakan IP address-nya punyanya server 2.1. Kita save Ctrl+X, Y, Enter. Kita lakukan restart /etc/edit.d networking restart. Kita coba cek if config kembali. Oke, inetnya sudah berubah ke 2.8. Nah, sekarang kita akan lakukan pengetesan ping di sini. Jadi kita akan lakukan ping dari klien 1 ke klien 2. Apakah ini akan diterima? Kita coba terlebih dahulu if config. Sini if config. Kita bisa copy aja di sini yang ada di ini RX sama TX. Klik kanan, copy, kita bisa buka text editor di sini. Kita simpan dulu di sini untuk RX dan TX-nya. Apakah nanti akan ada perubahan antara kedua paket ini? Dan ini juga kita if config juga. Kita copy RX dan TX-nya. Copy, kita buka text editor. Kita paste di sini. Nah, kita coba ping dari klien 1 ke klien 2. Kita ping 192.168. IP klien 2 adalah 2.8. 2.8. Kita enter. Nah, di sini jalan. Pingnya jalan, artinya kelas A ini berhasil menghubungi kelas B. Kita coba keluar terlebih dahulu. Kita coba if config di sini. Kita copy lagi RX dan TX-nya. Copy, kita masukkan ke sini. Apakah ada perubahan di sini?
Kalau misalnya ada perubahan, maka paketnya berhasil diterima. Nah, di sini ada perubahannya. Di sini untuk RX paketnya yang sebelumnya adalah 564, setelah di ping dari sini dia berubah menjadi 689. Untuk TX-nya 160 menjadi 180. Kalau misalnya kita ping balik, jadi klien 2 akan mengetes ping ke klien 1, juga bisa ping 192.168.1.8. Addressnya klien 1 adalah 1.8. Kita enter, dia juga jalan, artinya kelas B berhasil menghubungi kelas A. Kita enter, kita coba cek lagi if config di sini. Kita copy RX dan TX-nya. Paste di sini, dan ini juga berubah. Nah, artinya paket yang dikirim dari klien 1 dan klien 2 berhasil diterima dengan baik meskipun dia berbeda kelas. Oke, untuk itu sekian dari saya untuk modul ketiga. Ini hampir 30 menit ya, mungkin saya sedikit potong-potong sedikit. Oke, sekian, terima kasih. Kita akan lanjut pada modul yang keempat.